Kukira suamiku diam-diam selingkuh. Ternyata ia sibuk bekerja demi mempersiapkan warisan untukku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku masih ingat betul bagaimana aroma kopi pagi selalu menyambutku di dapur kecil kami setiap hari. Mas Alan, suamiku, dengan setia menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Rutinitas itu seperti ritual suci yang tak pernah terlewatkan selama 5 tahun pernikahan kami. Namun, sejak 3 bulan terakhir, segalanya berubah. Dulu, tepat pukul 6 sore, aku sudah mendengar suara kunci pintu berputar, diikuti sapaan hangatnya. Aku pulang, Din. Lalu kami akan menghabiskan malam bersama. Entah menonton film lawas favorit kami atau sekadar bercerita tentang hari-hari kami. Tapi kini, jam dinding di ruang tamu terus berdetak tanpa pernah mencatat kedatangannya di waktu yang sama. Kadang pukul 8, pukul 10, bahkan pernah sampai subuh. Aku terbangun di pagi hari hanya untuk menemukan ia sudah berpakaian rapi, siap berangkat lagi. Aku sibuk, Din. Proyek kantor lagi banyak. Katanya singkat setiap kali kutanyakan alasannya. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku tahu pekerjaannya sebagai manajer proyek konstruksi memang menuntut waktu ekstra. Tapi bukan hanya jam pulangnya yang berubah. Semua kebiasaan kecil yang dulu membuatku merasa dicintai perlahan menghilang. Ia tak lagi mencium keningku sebelum berangkat, tak lagi memelukku erat sebelum tidur. Bahkan, saat aku menyentuh tangannya, ia seringkali menarik diri seolah kulitku menyengat. Malam itu, seperti biasa, aku menunggunya di sofa dengan makan malam yang sudah dingin. Mataku berat, tapi aku memaksakan diri tetap terjaga. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, akhirnya kudengar pintu terbuka. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar saat melihatku. Aku ingin marah, tapi yang keluar justru suara lemah. "Aku khawatir, Mas. Ini sudah minggu ketiga kamu pulang larut. Apa memang harus seperti ini?" Ia melepas sepatu dengan gerakan kasar. "Aku sudah bilang, Din. Lagi sibuk. Kamu harusnya mengerti. Tapi kamu bahkan tidak mau memandangku." Suaraku mulai gemetar. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik pergi ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Aku terduduk di lantai, air mata menetes deras. Di balik pintu kamar mandi yang terkunci, kudengar suara air mengalir, tapi juga suara lain. Suara yang membuat hatiku teriris. Suara tangisannya yang ia sembunyikan. "Ada apa sebenarnya denganmu, Mas Alan? Kenapa kau tidak mau bicara padaku?" Aku ingin percaya padanya. Tapi di sudut hatiku yang paling gelap, sebuah pertanyaan mengintai. Apakah ini masih tentang pekerjaan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia sembunyikan? Malam itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Aku berbaring di tempat tidur sendirian, menatap langit-langit kamar yang gelap gulita. Mas Alan belum pulang lagi. Ini sudah hari kelima berturut-turut ia menginap di kantor, katanya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, bahwa proyek besar ini akan segera berakhir dan segalanya akan kembali normal. Tapi semakin keras aku berusaha percaya, semakin dalam keraguan itu menggerogoti pikiranku. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini, hari ketika akhirnya kudengar suara kunci berputar di pintu depan. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur, saat langkah kaki beratnya mendekat. Bau parfumnya yang biasa, wanginya yang khas dengan sentuhan kayu dan vanila, sudah tak lagi tercium. Yang kuhirup sekarang adalah aroma asing, semacam wewangian bunga yang terlalu manis, seperti parfum wanita. Dadaku sesak. Ia masuk ke kamar dengan hati-hati, mencoba tidak membuat suara. Kudengar gemerisik pakaiannya saat ia melepas kemejanya.
Lalu suara air mengalir dari kamar mandi. Aku membuka mataku perlahan, melihat bayangannya yang samar di balik pintu kaca. Biasanya, ia mandi dengan cepat, tapi malam ini, air terus mengalir selama hampir setengah jam. Ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia keluar, aku masih berpura-pura tidur. Ia berdiri di depan cermin lama sekali, menatap wajahnya sendiri dengan tatapan kosong. Lalu, dengan gerakan pelan, ia mengambil ponselnya dari saku celana dan membuka sesuatu di layarnya. Aku hampir tak bisa menahan nafasku saat melihatnya mengetik pesan dengan cepat sebelum meletakkan ponselnya di atas meja samping tempat tidur. Beberapa menit kemudian, saat napasnya sudah teratur dan aku yakin ia tertidur, aku membuka mataku perlahan. Ponselnya masih tergeletak di sana, tak lebih dari sejengkal dari tanganku. Aku tahu ini salah, tapi rasa ingin tahuku lebih besar dari penyesalanku. Dengan hati-hati, kuambil ponsel itu dan membuka layarnya. Ia tidak pernah memberiku password, tapi aku tahu kode sandinya, tanggal pernikahan kami. Layar terbuka, dan langsung kulihat notifikasi pesan yang belum dibaca. Besok kita ketemuan lagi, ya. Jangan sampai ketahuan. Aku tunggu di tempat biasa. Pesan itu dari nomor tak bernama, tanpa foto profil. Tanganku gemetar. Aku membuka riwayat pesan mereka, tapi percakapan sebelumnya sudah dihapus semua. Hanya pesan malam ini yang tersisa, seperti sengaja dibiarkan terbuka. Aku menatap Mas Alan yang tidur di sebelahku. Wajahnya yang biasanya begitu tenang sekarang terlihat keriput, seperti ia sedang bermimpi buruk. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu tak pernah ada. Ia terlihat lelah, tapi bukan hanya lelah fisik, seperti ada beban berat yang ia tanggung sendirian. Siapa yang mengirim pesan ini? Teman kerja? Acau. Aku tak bisa menyelesaikan pikiranku. Tiba-tiba, ia bergerak dalam tidurnya, dan dengan panik aku meletakkan ponselnya kembali di tempat semula. Jantungku berdegup kencang, seperti baru saja melakukan kejahatan. Sepanjang sisa malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menutup kelopak mata, yang terbayang adalah pesan itu dan aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Apakah selama ini aku hanya membohongi diri sendiri? Dan pertanyaan yang paling menyakitkan, jika ia benar-benar berselingkuh, mengapa wajahnya terlihat begitu menderita? Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai kamar, menyapu wajahku yang lelah setelah semalaman terjaga. Mas Alan sudah bangun lebih dulu, seperti biasa belakangan ini. Aku mendengar suaranya dari dapur, berbicara pelan di telepon. Suara itu terlalu rendah untuk kudengar jelas, tapi nada bicaranya, lembut, hampir memelas, membuat perutku mual. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke dapur. Begitu ia melihatku, percakapan itu langsung diputus. "Pagi, Din," katanya sambil tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kamu bicara dengan siapa tadi?" Tanyaku langsung, suaraku lebih kasar dari yang kukira. Ia menghela napas, meletakkan ponselnya di meja. "Hanya klien. Ada masalah di proyek." Aku berdiri di hadapannya, menatapnya dalam-dalam. Bau parfum wanita yang semalam kendu sudah hilang, tapi sekarang kulihat sesuatu yang lain. Sebuah noda kecil seperti lipstik di kerah bajunya. Merah muda pucat. Aku tidak pernah memakai warna itu. "Kamu yakin itu klien?" Suaraku gemetar. "Karena semalam aku lihat pesan di ponselmu." "Jangan sampai ketahuan." "Apa maksudnya itu, Mas?" Wajahnya berubah. Pertama kulihat kejutan, lalu semacam kepanikan, dan akhirnya, yang paling menyakitkan, rasa bersalah. "Dinda, kamu membuka ponselku." Suaranya meninggi. "Jangan belokkan pembicaraan," teriakku. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku benar-benar berteriak padanya. "Aku sudah diam terlalu lama. Kamu pulang larut, bau parfum orang lain,
Sekarang ada pesan rahasia dan lipstik di bajamu. Apalagi yang harus kulihat sampai kamu akhirnya jujur?" Ia memicingkan matanya, dan tiba-tiba wajahnya yang biasanya begitu sabar berubah dingin. "Kalau kamu sudah tidak percaya lagi, untuk apa dijelaskan?" Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Aku mundur selangkah, merasa sesak. "Jadi, kamu tidak mau membantah? Kamu bahkan tidak akan menyangkal tuduhan selingkuh?" Mas Alan memalingkan wajahnya ke jendela. Aku melihat tangannya mengepal. "Aku capek, Din. Capek bekerja, capek menjelaskan, dan sekarang capek dengan kecurigaanmu." Lalu beri aku alasan untuk tidak curiga. Air mataku mulai jatuh. "Kamu bukan suamiku yang dulu. Kamu menjauh, Mas. Kamu bahkan tidak mau menyentuhku lagi." Ia menatapku sekarang, dan untuk sesaat, kulihat sesuatu yang lain di matanya. Bukan kemarahan, tapi kesedihan yang sangat dalam. "Kamu pikir aku senang melihatmu seperti ini? Kamu pikir aku ingin begini? Kalau tidak mau begini, lalu kenapa?" Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Napasnya berat, seperti orang yang sedang menahan sakit. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Tidak bisa atau tidak mau. "Tidak siap," teriaknya tiba-tiba, membuatku terkejut. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia segera menutup wajahnya dengan tangan. Kami berdiri dalam keheningan yang memekakan. Aku ingin marah, tapi yang kurasakan justru ketakutan. Karena dalam teriakan tadi, aku tidak mendengar kemarahan. Aku mendengar keputusasaan. "Mas." Suaraku kecil sekarang. Apa ada sesuatu yang terjadi padamu? Sesuatu yang tidak kamu ceritakan?" Ia mengangkat wajahnya, dan saat itu kulihat air mata di matanya. "Tolong, Din," bisiknya. "Percayalah padaku sedikit lagi. Aku mohon." Tapi bagaimana aku bisa percaya ketika semua bukti mengatakan sebaliknya? Aku berbalik, berjalan keluar dari dapur dengan langkah goyah. Di belakangku, kudengar suara kursi jatuh. Sepertinya ia menendang sesuatu dalam frustrasi. Pertengkaran pertama kami dalam 5 tahun pernikahan. Dan yang paling menyakitkan adalah, setelah semua kata-kata pedas yang terlontar, aku masih tidak tahu kebenarannya. Yang aku tahu hanyalah, suamiku sedang menderita, dan entah mengapa, ia memilih untuk menderita sendirian daripada membiarkanku membantunya. Dan itu yang paling menyiksa. Hari-hari setelah pertengkaran kami terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Mas Alan tetap pergi pagi-pagi dan pulang larut malam, tapi sekarang ada jarak yang lebih tebal antara kami. Sebuah kesepakatan tak tertulis untuk menghindari konflik lebih dalam. Kami berbicara seperlunya, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. "Tolong ambilkan garam," atau "listrik sudah dibayar," menjadi percakapan terpanjang kami. Tapi diamku bukan berarti aku menerima. Justru sebaliknya, setiap detik yang berlalu membuat penasaranku menggerogoti batas kesabaranku. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil tentangnya. Cara ia sering memegangi perutnya ketika mengira aku tidak melihat. Cara berat badannya terus menyusut, membuat seragam kerjanya yang dulu pas sekarang terlihat kebesaran. Dan yang paling aneh, botol-botol obat yang kudapati tersembunyi di tas kerjanya ketika suatu sore aku memberanikan diri membuka ranselnya. Obat apa ini? Aku mengamati botol kecil itu dengan cermat. Tidak ada label apotek, hanya tulisan tangan di kertas kecil yang ditempel. 3X sehari setelah makan. Aku membuka tutupnya dengan gemetar. Pil-pil putih kecil, tidak ada ciri khusus. Bukan vitamin yang biasa ia minum. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan mengikutinya. Aku berdiri di balik tirai jendela kamar tidur, menunggu dengan jantung berdebar kencang saat ia bersiap berangkat. Ketika mobilnya menghilang di ujung jalan,
Aku segera mengambil kunci cadangan dan menyusul dengan taksi. Ikuti mobil biru itu. Pak, jangan terlalu dekat. Pintaku pada sopir taksi tua yang mengangguk pengertian. Mungkin mengira ini semacam drama percintaan. Kami menyusuri jalan-jalan yang semakin asing. Ini bukan rute ke kantornya. Mobil Mas Alan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Bukan kantor kontraktor tempatnya bekerja, melainkan rumah sakit. Darahku berhenti mengalir. Aku membayar taksi dengan tangan gemetar, lalu duduk di bangku halte bus seberang rumah sakit. Mataku tak lepas dari pintu masuk. Aku menunggu hampir 2 jam sebelum akhirnya melihatnya keluar lagi. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia memegang selembar kertas, hasil lab, mungkin, dan wajahnya saat melihat kertas itu akan kuingat sampai mati. Ekspresi seseorang yang baru saja divonis hukuman mati. Ia tidak langsung pulang. Aku mengikutinya lagi saat ia berhenti di sebuah toko perhiasan mewah. Dari luar, kulihat ia berbicara serius dengan seorang sales. Setengah jam kemudian, ia keluar dengan wajah lega dan sebuah amplop coklat tebal di tangan. Surat jual beli, mungkin. Untuk apa ia lakukan semua itu? Akankah selingkuhannya sedang hamil dan ia menghadiahi perhiasan untuknya? Aku memutuskan untuk berhenti mengikutinya hari itu. Dan di saat itu, di lantai dapur kami yang dingin, akhirnya aku mengerti. Ia sudah tak mencintaiku. Hujan turun deras ketika Lina meneleponku di tengah hari Selasa yang biasa-biasa saja. Suaranya terdengar ragu-ragu di seberang telepon, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berat di pikirannya. Din, kamu ada waktu ngobrol sebentar? Aku perlu bicara sesuatu, katanya. Nada bicaranya tidak seperti biasanya yang riang dan ceplas-ceplos. Aku menghela napas, meletakkan sendok yang sedang kupakai untuk mengaduk sup ayam. Usaha sia-sia untuk membuat Mas Alan makan lebih banyak. Tentu, Rin. Ada apa? Bukan lewat telepon. Aku mau ketemu langsung. Sekarang juga kalau bisa. Ada sesuatu dalam tekanan suaranya yang membuat rambut di tengkukku merinding. Tanpa bertanya lebih jauh, aku segera mematikan kompor dan mengambil jaket. Kami bertemu di kafe kecil dekat rumah Lina, tempat yang sering kami kunjungi untuk berbagi cerita sejak masih kuliah dulu. Lina sudah duduk di sudut paling belakang. Jari-jarinya gelisah memutar-mutar gelas kopi yang sudah hampir habis. Matanya merah, seperti baru menangis. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Din, katanya begitu aku duduk. Tangannya meraih tanganku dengan erat. Aku lihat Mas Alan kemarin. Dadaku sesak. Di mana? Di Grand Indonesia. Dia tidak sendiri. Dunia sekelilingku seakan berhenti bergerak. Suara pengunjung kafe, denting sendok, bahkan detak jantungku sendiri. Semuanya seperti teredam dalam sekejap. Lina, tolong jangan. Dia sedang duduk di restoran mewah itu, yang di lantai 3. Bersama seorang wanita muda. Mereka terlihat sangat akrab. Din. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin itu klien atau rekan kerja. Lina menggeleng pelan, matanya penuh belas kasih yang membuatku mual. Aku sempat lewat dekat meja mereka. Wanita itu memegang tangan Mas Alan. Dan ada sesuatu yang mereka sembunyikan di bawah meja. Sebuah bungkusan kecil, seperti kotak perhiasan. Air di gelasku tumpah ketika tanganku gemetar menyentuhnya. Tiba-tiba semua puzzle mulai menyatu. Penjualan mobil bulan lalu, obrolan diam-diam di telepon, kunjungannya ke toko perhiasan yang kusaksikan sendiri. Kamu yakin itu dia? Suaraku terdengar kecil dan rapuh di telingaku sendiri. Din, kita sudah berteman 15 tahun. Aku kenal betul wajah suamimu. Lina mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah foto blur dari ponselnya. Aku tidak sengaja memotret. Untuk bukti. Aku tidak sanggup melihatnya.
Tapi mataku tetap tertarik pada layar ponsel itu. Dan di sana, dalam resolusi rendah tapi cukup jelas, terlihat Mas Alan tersenyum lebar. Senyum yang bahkan tidak pernah kulihat lagi di rumah, kepada seorang wanita cantik berambut panjang. Di atas meja, memang ada sebuah kotak kecil berwarna biru. "Kenapa kamu menunjukkan ini padaku?" bisikku, air mata mulai menetes panas di pipiku. "Karena kamu sahabatku. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka mempermainkanmu seperti ini." Lina menghela napas. "Din, mungkin kamu harus mulai berpikir untuk..." "Jangan," potongku tajam. "Jangan katakan itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Tentang apa yang sebenarnya terjadi." "Tapi apakah aku sendiri tahu?" Pulang dari kafe, aku berjalan seperti orang linglung. Hujan sudah reda, tapi langit tetap kelabu seperti hatiku. Foto di ponsel Lina terus menghantuiku. Siapa wanita itu? Rekan kerja? Selingkuhan? Atau jangan-jangan? Pikiranku melayang ke botol obat yang kudapati, ke rumah sakit kanker, ke wajah Mas Alan yang semakin kurus. Apa mungkin? Tapi tidak mungkin. Sampai di rumah, aku langsung menuju lemari pakaian kami. Dengan tangan gemetar, kusibak semua isi laci, mencari petunjuk apapun. Dan di balik tumpuan kaos kaki, kutemukan sebuah amplop coklat tebal. Isinya membuatku terpaku di tempat. Surat jual beli rumah yang selama ini kami tinggali. Atas nama Mas Alan saja. Ditandatangani 2 minggu lalu. Dan yang lebih menghancurkan, selembar kertas lain. Surat wasiat. Untuk Dinda tersayang, ketika surat ini dibaca, artinya aku tidak bisa melanjutkan membacanya. Tubuhku lunglai di lantai. Surat-surat itu bertebaran di sekitarku seperti kepingan puzzle yang tidak pernah aku minta untuk disusun. Di tengah kehancuranku, satu pertanyaan terus mengusikku. Mengapa dia menjual rumah kita? Untuk apa uangnya? Dan siapa sebenarnya wanita dalam foto itu? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak pulang ke rumah. Aku menginap di apartemen Lina, menangis sepanjang malam sementara ponselku berdering terus. 16 panggilan tak terjawab dari Mas Alan. Aku tidak sanggup menjawab. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku sudah berdiri di balik tiang listrik di ujung jalan kami. Tangan menggenggam erat jaket yang tidak cukup menghangatkanku di pagi yang dingin ini. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiran dipenuhi oleh foto Mas Alan dengan wanita misterius itu dan surat wasiat yang kutemukan. "Ini gila," bisik suara kecil di kepalaku. "Kamu benar-benar akan membuntuti suamimu sendiri." Tapi rasa sakit dan keraguan yang menggerogoti dadaku selama berminggu-minggu lebih kuat dari suara nalar itu. Aku harus tahu kebenarannya. Sekalipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkanku. Pukul 6.15 pagi, pintu rumah terbuka. Mas Alan muncul dengan kemeja biru tua yang dulu kupilihkan untuk ulang tahunnya. Warna yang membuat matanya bersinar. Tapi sekarang bajunya terlihat kebesaran di badan yang semakin kurus. Langkahnya berat saat berjalan menuju mobil, seperti orang yang menyeret beban tak terlihat. Aku menyusup ke taksi yang sudah kusewa sejak tadi. "Ikuti mobil biru itu, Pak. Jangan sampai ketahuan," bisikku pada sopir tua yang mengangguk dengan ekspresi serius. Mungkin sudah sering menghadapi permintaan seperti ini. Mobil Mas Alan tidak menuju kantornya seperti biasa. Kami berbelok ke arah selatan Jakarta, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Jantungku berdegup kencang ketika akhirnya kami berhenti di depan sebuah bangunan megah, RS Kanker Darmais. Ini yang kedua kalinya, pikirku sambil memperhatikannya masuk ke gedung itu dengan langkah pasti. "Tunggu di sini saja, Pak," pintaku pada sopir taksi sebelum menyusul Mas Alan dari kejauhan. Rumah sakit itu besar dan ramai. Aku kehilangan jejaknya di lorong-lorong yang dipenuhi pasien dan keluarga mereka.
Dengan panik, aku berkeliling, memeriksa setiap ruangan yang bisa kulihat. Dan kemudian, di ujung koridor onkologi, aku melihatnya. Mas Alan duduk di bangku ruang tunggu, wajahnya pucat tapi tenang. Di sebelahnya, wanita dari foto itu. Rambut panjangnya terurai rapi di atas jaket putih. Wajahnya cantik dengan mata besar yang penuh perhatian. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah cara wanita itu memegang tangan Mas Alan. Jari-jarinya yang halus dengan lembut mengusap punggung tangannya yang semakin kurus. Aku bersembunyi di balik pilar, tubuh gemetar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Meledak dan menuduhnya di depan umum? Atau pergi diam-diam dan menyerah saja pada kenyataan bahwa pernikahanku sudah berakhir? Tapi sebelum aku memutuskan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu berdiri dan memanggil nama Mas Alan saat seorang perawat muncul di pintu. Dengan gerakan pelan, seperti menopang sesuatu yang sangat berharga, wanita itu membantu Mas Alan berdiri. Dan saat itulah aku melihat dengan jelas betapa lemahnya suamiku. Langkahnya goyah, badannya sedikit membungkuk, dan wajahnya yang berusaha tegar ternyata dipenuhi kesakitan yang ia sembunyikan begitu baik dariku. Perawat itu membawa mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Tanpa berpikir panjang, aku menyelinap mendekat, mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan. Kemoterapi minggu depan harus ditunda dulu, Pak Alan. Hasil darah hari ini tidak cukup baik. Suara dokter terdengar jelas. Tapi dokter, kondisinya semakin lemah. Kita tidak bisa menunda lagi. Protes wanita itu dengan suara tegas yang membuatku terkejut. Kami mengerti, Ibu Riani. Tapi aku tidak mendengar kelanjutannya. Kakiku seperti tertanam di lantai. Riani. Nama itu mengingatkanku pada sesuatu. Dengan cepat aku membuka ponsel dan mencari-cari di galeri fotoku yang lama. Dan di sana, foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Di antara tamu undangan, berdiri seorang wanita muda dengan senyum manis. Riani, sepupu jauh Mas Alan yang bekerja sebagai perawat. Segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Aku menatap kosong ke arah ruang pemeriksaan yang tertutup rapat. Air mata mengalir deras di pipiku. Selama ini aku menuduhnya berselingkuh. Ketika sebenarnya, Bu, apa Ibu baik-baik saja? Seorang perawat muda menggapai bahuku, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku lunglai di lantai rumah sakit, terkoyak antara rasa bersalah yang tak tertahankan dan kelegaan yang menyiksa. Dia tidak berselingkuh. Dia benar-benar sekarat. Dan aku terlalu sibuk mencurigainya untuk menyadari bahwa suamiku sedang berjuang untuk bertahan hidup. Aku tidak ingat bagaimana caranya sampai di rumah. Yang kuingat hanyalah tangisan tak terbendung sepanjang perjalanan pulang, hingga sopir taksi itu dengan cemas berkali-kali menawarkan untuk membawaku ke UGD. Tubuhku gemetar tak terkendali, seperti diguncang badai emosi yang terlalu besar untuk ditanggung seorang diri. Rumah kami yang biasanya terasa hangat kini terasa seperti gua yang sunyi dan dingin. Aku merosot di lantai dapur. Tangan masih menggenggam erat foto pernikahan kami yang kuambil dari dinding lorong. Mas Alan di foto itu, wajahnya bersinar, pipi tembam, matanya penuh harapan saat menyuapkan kue ke mulutku. Kala itu, berat badannya masih ideal, kulitnya bersemu sehat, dan tangannya yang memeluk bahuku terasa kuat dan hangat. Kapan semua itu berubah? Mataku tertarik pada kalender di dinding. 3 bulan terakhir kuberi tanda merah setiap kali Mas Alan pulang larut. Sekarang kulihat pola yang jelas. Setiap Selasa dan Jumat, hari-hari kemoterapi. Dengan napas tersengal, kuambil laptop dan membuka riwayat pencariannya. Gejala kanker pankreas stadium akhir. Berapa lama pasien kanker bisa bertahan? Perawatan paliatif untuk kanker. Setiap kata seperti pisau yang mengoyak-ngoyak jantungku. Aku menekan mulutku kuat-kuat untuk menahan jeritan. Lalu ada folder tersembunyi berlabel,
Untuk Din. Saat kubuka, yang muncul adalah dokumen-dokumen pengalihan asuransi, surat wasiat terkini, bahkan daftar barang yang ingin ia jual untuk biaya pengobatan. Dan yang paling menghancurkan, sebuah draft pesan yang belum pernah dikirimkannya padaku. Sayangku Din, aku tahu kamu pasti marah. Marah karena aku menjauh, karena aku berbohong, karena aku mengambil semua keputusan tanpa bicara padamu. Tapi ketahuilah, setiap kali aku melihat matamu yang mulai curiga, setiap kali aku mendengar isakmu yang kau sembunyikan di balik pintu kamar mandi, rasanya seperti dihajar ribuan kali lebih sakit dari penyakit ini. Aku tidak bisa melanjutkan membacanya. Air mata telah membuat layar laptop buram. Jam dinding berdetak. Pukul 3 sore. Mas Alan biasanya baru pulang setelah maghrib di hari kemoterapinya. Tapi hari ini, keputusanku telah bulat. Dengan tangan gemetar, kusiapkan semua yang ia suka. Sup ayam kampung buatanku, teh hangat dengan madu, selimut favoritnya yang sudah kupanaskan dengan hair dryer. Lalu kududuk di sofa ruang tamu, menatap pintu depan dengan tekad yang membara. Ketika kunci pintu berputar pukul 6 sore, jauh lebih awal dari biasanya, aku sudah berdiri tegak di tengah ruangan. Mas Alan terkejut melihatku menyambutnya. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu oleh obat-obatan, dan tangannya gemetar saat mencoba melepas sepatu. "Kamu sudah pulang?" tanyanya lemah, suaranya serak seperti orang kehausan. Aku tidak menjawab. Langkahku mantap mendekatinya. Dan sebelum sempat protes, kurengku tubuhnya yang kini terasa ringkih dalam pelukan erat. "Sudah cukup, Mas," bisikku di antara isak tangis. "Aku tahu semuanya sekarang." Tubuhnya kaku sejenak. Lalu seperti bendungan yang jebol, ia gemetar hebat di pelukanku. "Maafkan aku. Aku hanya tidak mau merepotkan. Kita adalah satu. Ingat?" kukatakan sambil menatap matanya yang berkaca-kaca. "Dalam sakit dan sehat. Sampai maut memisahkan." Dan untuk pertama kalinya sejak semua rahasia ini dimulai, kami menangis bersama di ambang pintu. Dua insan yang akhirnya jujur tentang betapa takutnya kami menghadapi badai yang akan datang. Malam itu, setelah tangisan kami mereda, aku memandu Mas Alan ke sofa dengan hati-hati seolah-olah ia terbuat dari kaca yang bisa pecah kapan saja. Tubuhnya terasa lebih ringan dari yang kuingat. Tulang-tulangnya seperti menonjol di tempat yang seharusnya berisi daging yang sehat. Aku menyelimutinya dengan selimut wol tebal, lalu duduk di depannya sambil menggenggam kedua tangannya yang dingin. "Sejak kapan kamu tahu?" tanyaku perlahan, berusaha menjaga suaraku tetap stabil meski rasanya seperti ada tangan tak terlihat mencekik tenggorokanku. Ia menarik napas dalam-dalam, mataku menghindari tatapanku. "3 bulan lalu," bisiknya. "Awalnya hanya sakit perut biasa. Tapi ketika kunyerahkan hasil tes laboratorium ke Riani, sepupuku itu, dia langsung membawaku ke spesialis." Aku mengangguk pelan, mencerna setiap kata. "Dan kamu memutuskan untuk menyembunyikannya dariku?" Bukan tuduhan yang kusampaikan, tapi pertanyaan tulus yang membuat wajahnya berkerut menahan emosi. Aku melihat ibuku meninggal pelan-pelan karena kanker payudara dulu. Din. Aku ingat betul bagaimana ayahku hancur melihatnya. Setiap hari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia tidak bisa mengenali kami lagi. Tangannya menggenggam erat tanganku. "Aku tidak mau itu terjadi padamu." Udara di ruangan terasa semakin berat. "Jadi lebih baik aku mengira kamu berselingkuh? Lebih baik aku membencimu?" "Ya," jawabnya dengan suara tiba-tiba mengeras. "Lebih baik kau marah dan akhirnya bisa move on daripada harus melihatku." Ia terhenti, menelan ludah. "Daripada melihatku berubah menjadi mayat berjalan." Kalimat itu menggantung di antara kami seperti pisau tajam. Aku menarik tanganku perlahan, berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun dengan gerimis halus, membasahi jalanan yang diterangi lampu jalan oranye.
Kamu mengambil keputusan untukku, kataku pelan. Tanpa bertanya apa yang sebenarnya kuinginkan. Din. Aku istrimu, Mas. Bukan boneka yang bisa kau atur sesuai kemauanmu. Suaraku tiba-tiba meledak, membuatnya terkejut. Kau pikir dengan menjual mobil, rumah, dan mengumpulkan uang untukku itu akan membuatku bahagia? Kau pikir warisanmu bisa menggantikan kejujuranmu? Ia terdiam, wajahnya berubah pucat. Aku melihat bagaimana tangannya memegangi perutnya yang pasti sedang sakit. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya lari dari pembicaraan ini. Kamu sakit, lanjutku, lebih tenang. Dan itu bukan salahmu. Tapi memutuskan untuk menderita sendirian? Itu adalah pilihanmu. Dan itu salah besar. Mas Alan menundukkan kepalanya. Aku melihat tetesan air jatuh ke pangkuannya. Aku tidak kuat melihatmu sedih, bisiknya. Aku berlutut di depannya, memaksa ia menatap mataku. Dan aku tidak kuat dibohongi. Tidak oleh orang yang paling kupercaya di dunia ini. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama konstan di atap rumah. Kami duduk dalam keheningan yang tidak nyaman, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Akhirnya, dengan suara kecil yang hampir tidak terdengar, ia berkata, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menggunakan kata, kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertama, kita kembalikan semua yang kamu jual. Kedua, kita temui doktermu bersama-sama besok. Dan ketiga, aku meraih wajahnya. Kamu berjanji tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun dariku. Sakit atau tidak, kita hadapi bersama. Matanya yang merah berkaca-kaca menatapku dalam-dalam. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Tidak ada yang tahu, Mas, potongku. Bahkan orang sehat pun tidak pernah tahu. Yang penting kita memanfaatkan setiap detik yang ada dengan jujur dan tulus. Ia mengangguk pelan, lalu menarikku ke dalam pelukan. Bau obat-obatan dan keringat yang melekat pada bajunya tidak lagi terasa asing. Ini adalah bau perjuangannya. Dan sekarang, itu akan menjadi bau perjuangan kami. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, kami tidur berpelukan erat, tanpa rahasia, tanpa jarak. Hanya 2 insan yang akhirnya memilih untuk jujur tentang ketakutan mereka, tentang rasa sakit mereka, dan tentang cinta yang ternyata lebih kuat dari segalanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai kamar dengan lembut, membangunkan kami dari tidur yang nyenyak. Tidur pertama dalam 3 bulan terakhir tanpa ada rahasia yang mengganjal di antara kami. Mas Alan masih terlelap di sampingku. Napasnya berat tapi teratur. Aku berbaring menyamping, memandangi wajahnya yang mulai kurus itu dengan perasaan campur aduk. Di bawah cahaya pagi yang jernih, semua tanda-tanda penyakitnya terlihat begitu jelas. Kulitnya yang dulu kencang sekarang mengendut sedikit di sekitar rahang. Matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal, dan bibirnya pecah-pecah akibat efek samping obat-obatan. Betapa bisa aku tidak melihat semua ini sebelumnya? Aku terlalu sibuk mencurigainya, terlalu asyik dengan drama perselingkuhan yang kubuat sendiri dalam pikiranku, hingga melupakan hal paling mendasar, bahwa suamiku sedang menderita. Dengan hati-hati, kuusap lembut rambutnya yang mulai menipis. Sentuhanku membuatnya bergerak perlahan, matanya terbuka setengah. Pagi, bisiknya dengan suara serak. Pagi, Mas, jawabku sambil tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak bangun bersamamu seperti ini. Wajahnya berkerut menahan sakit saat ia mencoba mengubah posisi. Aku segera membantunya duduk, menyandarkan bantal di belakang punggungnya. Aku harus minum obat, katanya, menunjuk ke botol-botol di meja samping tempat tidur. Aku mengambil air dan membantunya menelan pil-pil itu satu persatu.
Setiap butir obat meninggalkan rasa pahit di mulutku, seolah aku yang menelannya. Kita janji bertemu dokter jam 10, ya? Tanyaku sambil melihat jam. Ia mengangguk, tapi matanya menghindar. Kamu tidak harus ikut, Din. Aku tahu kamu masih marah. Berhenti, potongku, memegang tangannya erat. Aku memang marah. Tapi bukan karena kamu sakit. Aku marah karena kamu tidak mempercayaiku cukup untuk menghadapi ini bersama. Matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilangan kamu. Dan aku takut kehilanganmu setiap hari selama 3 bulan terakhir ini, hanya karena kamu menjauh tanpa penjelasan. Ia menunduk, air matanya jatuh ke tangan kami yang masih bergandengan. Maafkan aku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku juga minta maaf. Karena tidak cukup peka. Karena lebih memilih curiga daripada memahami. Kami duduk dalam keheningan beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam penyesalan dan pengampunan yang masih terasa mentah. Saat membantu Mas Alan mandi dan berpakaian, aku menyadari betapa banyak hal yang telah berubah. Dulu ia selalu mandi sendiri, berpakaian sendiri, melakukan semuanya sendiri dengan bangga. Sekarang, ia membiarkanku membantunya mengancingkan kemeja, mengikat tali sepatu, bahkan menyisir rambutnya yang semakin menipis. Setiap kali tanganku tidak sengaja menyentuh kulitnya, ia mengerut kesakitan, tapi selalu tersenyum kecil padaku. Di ruang tunggu rumah sakit, aku memperhatikan bagaimana Riani, sepupunya yang juga perawat itu, menyambut kami dengan hangat. Wanita yang selama ini kusangka sebagai selingkuhannya ternyata telah menjadi penopang rahasia Mas Alan. Selamat pagi, Dinda, sapa Riani lembut. Aku senang akhirnya kalian bisa melalui ini bersama. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. Terima kasih sudah menjaganya selama ini. Riani tersenyum sedih sebelum memandu kami ke ruang konsultasi. Dokter spesialis onkologi, Dr. Hendra, seorang pria parubaya dengan mata tajam tapi penuh empati, segera menyambut kami. Jadi ini istri yang Mas Alan selalu bicarakan, katanya sambil menjabat tanganku. Kami sudah menunggu kedatangan Anda. Perkataannya membuatku tersentak. Anda sudah tahu tentang saya? Tentu. Dr. Hendra mengangguk sambil membuka berkas medis Mas Alan. Setiap kali datang, yang dia bicarakan hanya tentang Anda. Tentang bagaimana dia tidak ingin Anda menderita melihat keadaannya. Aku menoleh ke Mas Alan yang sekarang menunduk malu. Dadaku sesak oleh gelombang emosi yang tak terbendung. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Dr. Hendra menjelaskan dengan detail kondisi Mas Alan, kanker pankreas stadium 4 yang sudah menyebar ke beberapa organ lain. Angka harapan hidup yang kecil. Pilihan pengobatan yang terbatas. Efek samping yang menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Dr. Hendra bertanya, apakah Anda berdua sudah membicarakan rencana ke depan? Dan di saat itulah aku menyadari, kami belum pernah benar-benar membicarakan kemungkinan terburuk. Tentang apa yang terjadi ketika pengobatan berhenti bekerja. Tentang bagaimana hidupku setelah ia pergi. Aku melihat Mas Alan menggenggam tanganku erat. Kami akan mulai sekarang, katanya dengan suara tegas yang membuatku terkejut. Pulang dari rumah sakit, kami memutuskan untuk makan siang di restoran kecil yang sering kami kunjungi saat masih pacaran dulu. Mas Alan hanya memesan sup bening karena mulutnya sariawan akibat kemoterapi. Kamu ingat pertama kali kita kesini? Tanyanya tiba-tiba, menunjuk ke meja di sudut. Aku tersenyum. Kamu salah pesan makanan pedas dan mukanya merah sampai ke telinga. Kami tertawa kecil, sejenak melupakan semua kesedihan. Tapi kemudian wajahnya berubah serius. Din, aku ingin kita mulai membuat kenangan baru, katanya perlahan. Selama aku masih bisa. Aku mengangguk, menahan isak. Aku sudah buat daftar. Pertama, kita harus kembali lagi seperti bulan madu dulu. Kedua,
sambungnya. Kamu harus belajar masak supaya bisa makan enak setelah aku pergi. Kami tertawa lagi, tapi kali ini dengan air mata. Di tengah restoran yang ramai itu, kami duduk berpegangan tangan seperti sepasang kekasih yang baru jatuh cinta, bukan seperti suami istri yang sedang menghitung hari. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa damai. Karena akhirnya tidak ada lagi rahasia di antara kami. Hanya cinta, kejujuran, dan waktu yang kami tak tahu berapa lama lagi diberikan kepada kami. Klinik kemoterapi RS Darmais terasa lebih dingin dari biasanya hari itu. Aku duduk di sebelah Mas Alan, memegangi tangannya yang sudah mulai memar akibat terlalu sering disuntik. Jarum infus menancap di tangannya yang sebelah lagi, meneteskan cairan kemoterapi yang perlahan-lahan akan membunuh sel-sel kanker, dan juga sebagian sel-sel sehatnya. Masih kuat? Tanyaku pelan sambil mengusap punggung tangannya yang dingin. Ia mengangguk, tapi aku melihat bagaimana rahangnya mengeras menahan mual. Sudah 1 jam sejak proses kemoterapi dimulai, dan efek sampingnya mulai terasa. Keringat dingin membasahi keningnya. Wajahnya yang pucat semakin tidak bercahaya di bawah lampu neon klinik yang terang benderang. "Tolong basuh wajahku," bisiknya dengan suara serak. Aku segera mengambil waslap hangat yang sudah kusiapkan dalam termos kecil. Lalu dengan hati-hati mengusap wajahnya yang berkeringat. Kulitnya terasa tipis dan rapuh di bawah jari-jariku, seperti kertas minyak yang bisa sobek kapan saja. Di seberang kami, seorang pasien tua tiba-tiba muntah hebat. Suara itu membuat Mas Alan menggenggam tanganku lebih erat. Matanya terpejam rapat. "Jangan dipikirkan, Mas," bisikku sambil menempatkan diri menghalangi pandangannya dari pemandangan itu. "Fokus saja pada napas. Tarik, buang." Aku mulai membacakan artikel dari majalah yang kubawa, berusaha mengalihkan perhatiannya dari rasa tidak nyaman. Tapi di tengah-tengah kalimat, tanganku gemetar sampai halaman majalah bergetar tidak karuan. "Din," panggilnya lembut. "Kamu tidak harus kuat-kuat di depan aku." Air mataku yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Aku tidak tega melihatmu seperti ini, Isaku. Dulu kamu orang terkuat yang aku kenal. Sekarang aku masih kuat, potongnya. Matanya berbinar meski tubuhnya lemah. "Aku punya kamu di sini. Itu membuatku lebih kuat dari apapun." Perawat datang untuk memeriksa infusnya. Aku melihat dengan sedih bagaimana pembuluh darah Mas Alan sudah mulai sulit ditemukan. Bekas-bekas suntikan membentuk pola biru keunguan di kulitnya yang pucat. "Besok mungkin bisa pasang portacat, Pak," saran perawat itu, "agar tidak terus-menerus disuntik." Aku mengangguk antusias, tapi Mas Alan menggeleng. "Tidak perlu. Itu mahal dan..." "Kita pasang," potongku tegas. "Uang tabungan kita masih cukup." Pandangan kami bertemu dalam diam. Aku tahu ia sedang menghitung-hitung dalam hati, mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk sesuatu yang mungkin tidak akan lama digunakannya. Tapi akhirnya ia mengangguk lelah. Pulang dari rumah sakit, kami naik taksi karena kondisi Mas Alan terlalu lemah untuk menyetir. Kepalanya bersandar di bahuku, napasnya pendek dan tersengal. "Masih mual?" tanyaku sambil mengelus-elus punggungnya. "Sedikit," jawabnya singkat. Taksi berhenti di depan apotek. "Tunggu sebentar, ya. Aku mau beli obat anti mual yang baru dokter resepkan." Ketika aku kembali, kulihat Mas Alan sedang berbicara dengan sopir taksi melalui kaca spion. Wajah sopir itu terlihat iba. "Kalian suami istri yang hebat," kata sopir taksi itu padaku saat aku masuk kembali. "Tadi Mas Alan bilang, istrinya yang paling kuat menghadapi semua ini." Aku tersenyum getah, menoleh ke Mas Alan yang sekarang tertutup mata, pura-pura tidur. Bahkan dalam keadaannya yang paling lemah pun, ia masih berusaha melindungiku. Malam itu, setelah memaksanya makan sedikit bubur dan minum obat, aku duduk di samping tempat tidurnya menatapnya tertidur.
Napasnya tidak teratur. Kadang terhenti beberapa detik sebelum kembali berbunyi. Di meja samping, segudang obat-obatan berjejer rapi, penghilang rasa sakit, anti mual, suplemen, semuanya dengan jadwal minum yang berbeda-beda. Aku mengambil buku catatan kecil dan mulai menuliskan jadwal pengobatan untuk besok. Kemoterapi lagi pukul 10, temu konsultasi dengan ahli gizi pukul 13, fisioterapi pukul 15. Di halaman berikutnya, ada daftar panjang obat-obatan dengan efek samping masing-masing yang harus diwaspadai. Tiba-tiba tangannya yang hangat menyentuh pundaku. "Istirahatlah," bisiknya. "Kamu juga butuh tenaga." Aku mematikan lampu dan berbaring di sebelahnya, berusaha tidak bergerak terlalu banyak agar tidak mengganggunya. Di kegelapan, aku mendengar suaranya yang parau. "Din, kalau nanti aku sudah tidak bisa, kalau sudah waktunya." "Jangan," potongku, memeluknya dari belakang. "Kita belum sampai situ." Tapi ia melanjutkan, "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak menyesal sedikit pun. Bahkan untuk semua ini." Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku menahan isak, menekan wajahku ke punggungnya yang kini bisa kurasakan setiap tulang rusuknya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi kamar kami dengan cahaya keperakan. Aku menghitung setiap tarikan napasnya, berdoa dalam hati agar besok masih ada lagi, dan lusa, dan minggu depan, dan bulan depan. Tapi yang paling kuharapkan adalah agar waktu berhenti sejenak. Memberi kami kesempatan untuk bernapas di antara semua kesakitan ini. Karena kami tidak sedang berjuang melawan kanker lagi. Kami berjuang melawan waktu yang terus mengikis setiap detik berharga yang tersisa. Angin musim penghujan menggoyang-goyangkan jendela kamar kami malam itu, menciptakan suara berderak yang terus-menerus seperti dentang jam dinding yang menghitung mundur sisa waktu kami. Mas Alan tertidur gelisah di tempat tidur. Wajahnya yang semakin tajam berkerut sesekali menahan sakit. Aku duduk di lantai dengan tumpukan dokumen dan tagihan medis yang semakin menggunung. Kalkulator di tangan mencoba mengolah angka-angka yang tak mau berdamai dengan kenyataan. Rp 12.750.000 untuk satu sesi kemoterapi. Rp 8.900.000 per bulan untuk obat penunjang. Rp 35.000.000 untuk portacat yang sudah dipasang minggu lalu. Angka-angka itu berkedip-kedip di depan mataku seperti teka-teki tak berujung. Tabungan kami yang dulu cukup untuk membeli rumah kecil sekarang menyusut drastis, hanya dalam 3 bulan. Aku mengangkat mataku ke lemari pakaian Mas Alan yang sekarang lebih banyak kosongnya. Beberapa setelan kerjanya yang bagus sudah tidak ada. Terjual, aku tahu, meski ia tak pernah mengakuinya. Jam tangannya yang mahal, koleksi sepatu kulit, bahkan cincin kawinnya yang berlian kecil pun sudah tidak kulihat sejak lama. "Mas," panggilku pelan saat melihatnya bergerak-gerak. Ia membuka mata, pandangannya berkabut oleh obat pereda nyeri. "Kenapa belum tidur?" Aku menyembunyikan tumpukan tagihan di belakangku. "Cuma rapihin dokumen-dokumen saja." "Kamu mau minum?" Ia mengangguk lemas. Aku membantu menegakkannya dan menyodorkan air mineral yang sudah diberi sedotan agar lebih mudah diminum. Tangannya gemetar menggenggam botol itu. Beberapa tetes air tumpah ke baju tidurnya. "Din," panggilnya tiba-tiba setelah minum. "Aku mau bicara sesuatu." Suaranya serius, membuat jantungku berdegup kencang. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangannya yang dingin. "Apa, Mas?" "Kita harus jual rumah. Kemarin aku sempat ingin menjualnya namun aku batalkan setelahnya. Tapi kali ini kita benar-benar harus menjual rumah." Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang siap jatuh. "Tidak," jawabku cepat. "Kita masih punya tabungan yang akan habis dalam 2 bulan lagi dengan biaya pengobatan sekarang." Potongnya dengan suara tiba-tiba jelas, seperti orang yang sedang tidak dalam pengaruh obat. "Aku sudah hitung.
Nilai rumah cukup untuk biaya pengobatan setahun ke depan plus. Ia terhenti, menelan ludah. Plus bekal untuk kamu setelah aku pergi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Lalu kita tinggal di mana? Aku sudah cari kontrakan kecil dekat rumah sakit. Murah dan bersih. Air mataku jatuh ke tangan kami yang bergandengan. Kamu sudah memikirkannya sejak lama, ya? Ia mengangguk perlahan. Sejak diagnosis pertama, aku sudah siapkan semua dokumennya. Tangannya gemetar meraih amplop coklat di laci meja samping tempat tidur. Tinggal tanda tangan kita. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat perjanjian jual beli, dokumen notaris, bahkan brosur apartemen kecil yang sudah ia lingkari. Semuanya rapi, diatur dengan teliti oleh seseorang yang tahu waktunya terbatas. Kenapa tidak kamu bicarakan dulu denganku? Bisikku, suaraku parau. Karena aku tahu kamu akan menolak. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku yang basah. Tapi ini harus dilakukan, Din. Aku tidak mau kamu terlilit hutang setelah aku tiada. Di luar, hujan mulai turun deras, mengetuk-ngetuk jendela seperti ingin ikut mendengar pembicaraan kami. Aku menatap dokumen-dokumen itu, lalu ke wajah suamiku yang sekarang lebih mirip bayangan dari dirinya yang dulu. Kalau begitu, ada syaratnya, kataku akhirnya, mengusap air mata. Ia mengangkat alisnya yang sekarang sudah tipis. Apa? Kamu harus izinkan aku juga berkorban. Aku berdiri, mengambil kotak sepatu dari dalam lemari, tempatku menyimpan perhiasan-perhiasan kecil warisan ibuku. Kita jual ini dulu. Kalau masih kurang, baru rumah. Matanya membesar. Tapi itu peninggalan ibumu. Dan kamu adalah hidupku sekarang. Potongku, menekankan setiap kata. Kita berkorban bersama, atau tidak sama sekali. Kami berdebat sampai larut malam. Ia dengan logikanya yang teratur, aku dengan kekeras kepalaanku yang tak mau menyerah. Suara kami kadang meninggi, lalu segera merendah karena takut mengganggu tetangga. Hingga akhirnya, di pukul 3 pagi, kami mencapai kompromi. Kita jual perhiasan dan mobil dulu, katanya lelah. Kalau dalam sebulan belum cukup, baru kita bicara lagi tentang rumah. Aku mengangguk, lalu memeluknya erat. Di pelukanku, tubuhnya terasa sangat ringan, seperti sudah setengah pergi. Bau obat-obatan dan keringatnya yang khas memenuhi hidungku, dan untuk pertama kalinya aku tidak berusaha menahan isak. Kita akan baik-baik saja, bisikku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Ia membalas pelukanku dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Aku tahu. Karena kamu selalu kuat untuk kita berdua. Malam itu, setelah ia tertidur, aku duduk di lantai lagi dengan perhiasan-perhiasan warisan ibuku terhampar di karpet. Kalung mutiara yang selalu dipakai ibu di acara-acara penting. Cincin berlian kecil yang dulu ia pakai saat ulang tahun pernikahan mereka. Gelang emas dengan ukiran nama keluarga. Satu persatu kumasukkan kembali ke dalam kotaknya sambil membayangkan betapa kecewanya ibu nanti kalau tahu. Tapi kemudian kubayangkan juga betapa bangganya ia melihatku berjuang untuk orang yang kucintai. Seperti dulu ia selalu berjuang untuk kami. Di tempat tidur, Mas Alan mengerang pelan dalam tidurnya. Aku segera berbaring di sampingnya, memeluknya dari belakang seperti perisai manusia yang berusaha melindunginya dari semua rasa sakit di dunia ini. Dan dalam kegelapan itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada harga yang terlalu mahal, asalkan aku bisa mempertahankan setiap detik bersamanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela kamar dengan kejam, terlalu cerah untuk hari yang seharusnya suram. Aku terbangun dengan kepala masih berat dari begadang semalaman, tangan otomatis meraih sisi tempat tidur sebelah, kosong. Mas? Panggilku panik, tubuhku terpelanting bangun.
Suara gemerisik dari kamar mandi menenangkanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang tiba-tiba kencang. Ini sudah menjadi kebiasaan baru. Panik setiap kali bangun dan tidak melihatnya di sampingku. Pintu kamar mandi terbuka, dan Mas Alan muncul dengan wajah pucat pasi, bibirnya kebiruan. Ia bersandar di pintu, napasnya pendek-pendek. "Mas." Aku melompat dari tempat tidur, menopang tubuhnya yang goyah. "Aku baik-baik saja," bisiknya, tapi keringat dingin di dahinya berkata lain. "Cuma pusing sedikit." Tangannya menggenggam wastafel begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Aku melihat ke cermin, pantulan wajah kami di sana seperti karikatur yang menyedihkan. Dirinya yang dulu gagah kini seperti bayangan yang memudar. Sementara aku dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan seperti orang gila. "Harus ke rumah sakit," kataku tegas sambil meraih handuk. "Din, ini cuma efek samping obat. Kita punya jadwal kontrol besok, tunggu saja." "Tidak," teriakku, suaraku pecah di akhir kata. "Kamu tidak bisa terus-terusan menahan sakit. Lihat kondisi kamu. Kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak." Air mata mengalir deras di pipiku. Aku menunduk, tidak kuat melihat ekspresi terlukanya. Tapi tangannya yang dingin menyentuh daguku, memaksaku menatap matanya. "Aku takut, Din," bisiknya, suaranya pecah. "Aku takut kalau masuk hari ini, aku tidak akan pulang lagi." Kalimat itu menghantamku seperti pukulan di solar plexus. Aku menariknya ke dalam pelukan, berusaha menahan isakan yang ingin meledak. Tubuhnya terasa sangat ringan, sangat rapuh dalam pelukanku. "Kalau begitu kita pergi sekarang," kataku sambil menarik napas dalam-dalam. "Kita pergi sebelum kamu semakin parah." "Sebelum..." Aku tidak bisa melanjutkan. 2 jam kemudian, kami duduk di ruang UGD. Dokter yang bertugas, seorang wanita muda dengan mata tajam tapi penuh empati, memeriksa Mas Alan dengan cermat. "Tekanan darah sangat rendah," katanya sambil mencatat sesuatu di chart. "Dan saya lihat hasil lab terakhir Anda, hemoglobin hanya 7. Kita harus transfusi dulu." Aku mengangguk, mencerna setiap kata dengan hati berdebar. Apa ini berarti kemoterapi harus dihentikan? Dokter itu memandang kami bergantian. "Saya akan konsul dulu dengan tim onkologi. Tapi dengan kondisi seperti ini..." Kalimatnya terhenti, tapi maknanya jelas. Mas Alan menggenggam tanganku erat. "Tidak apa-apa, dokter. Saya mengerti." Setelah dokter pergi, aku menatapnya tak percaya. Kamu tidak akan berjuang lagi." Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah proses yang sekarang terasa seperti usaha berat. "Aku sudah berjuang, Din. Tapi mungkin sudah waktunya aku menerima." Aku memandanginya, benar-benar memandanginya untuk pertama kali sejak diagnosis itu datang. Matanya yang dulu penuh api sekarang redup, kulitnya yang dulu kecoklatan sekarang kelabu, dan senyumannya, ya Tuhan, senyumannya yang dulu bisa menerangi ruangan sekarang hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Di ruang UGD yang sempit itu, di antara bunyi monitor dan langkah-langkah perawat yang sibuk, aku akhirnya mengerti. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memahami batas. "Oke," bisikku sambil menekan keningku ke tangannya. "Tapi janji satu hal." "Apa?" "Kamu tidak boleh pergi dulu sebelum kita sempat. Sebelum kita sempat melakukan semuanya. Masih ada list kita. Ingat." Dia tersenyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak lama. "Bali." "Bali," ku konfirmasi sambil mengangguk. "Dan kamu harus ajari aku masak sop buntut seperti buatanmu. Dan nonton semua film Marvel sampai tamat. Dan..." "Din," panggilnya lembut, memotong daftarku yang semakin panik. "Aku janji." Tapi di matanya,
Aku melihat kebenaran yang tidak bisa diungkapkan. Waktu kami sudah sangat terbatas. Malam itu, setelah transfusi dan serangkaian tes lain, kami pulang dengan segudang obat baru dan instruksi untuk istirahat total. Aku membantunya naik ke tempat tidur, lalu duduk di sampingnya menatap wajahnya yang sekarang sedikit lebih berwarna setelah transfusi. "Din, ambil sesuatu untukku," pintanya tiba-tiba. "Apa?" Laci bawah meja kerjaku. Ada amplop coklat. Dengan perasaan campur aduk, aku mengambil amplop itu. Di dalamnya, ada kunci mobil, dokumen kepemilikan, dan selembar kertas. "Untuk Dinda tersayang. Mobil ini adalah hadiah ulang tahunmu yang tertunda. Maaf tidak bisa memberikannya langsung. Gunakan baik-baik. Jangan ngebut. Alan." Aku menatapnya tak percaya. "Tapi, kita mau jual ini untuk biaya pengobatan." Ia menggeleng pelan. "Tidak. Aku sudah jual jam koleksi dan beberapa barang lain. Ini harus tetap jadi milikmu." Aku tidak bisa menahan isak lagi. Tubuhku gemetar hebat sambil memegang kunci mobil itu erat-erat. "Aku tidak mau mobil. Aku mau kamu." Ia menarikku ke dalam pelukan. "Aku tahu. Tapi hidup harus terus berjalan, Din. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja." Setelahnya, di pelukannya, aku akhirnya menyerah. Menyerah pada kenyataan bahwa penyakit ini akan menang. Menyerah pada fakta bahwa waktu kami hampir habis. Tapi satu hal yang tidak akan pernah kuserahkan, cintaku padanya. Malam itu, sementara dunia luar terus berputar dengan acuhnya, kami berbaring berpelukan erat, berusaha menghabiskan setiap detik seperti itu adalah yang terakhir. Karena mungkin, suatu hari nanti yang terlalu cepat datang, itu benar-benar akan menjadi yang terakhir. Lembaran kertas hasil lab bergetar di tanganku, deretan angka dan istilah medis yang tak kupahami berbaris seperti tentara yang mengabarkan kekalahan. Dr. Hendra duduk di seberangku. Matanya yang biasanya penuh keyakinan sekarang redup, bibirnya mengeras dalam garis lurus yang tegas. "Hasilnya tidak baik, Ibu Dinda," katanya pelan, seperti takut kata-katanya akan memecah sesuatu yang sudah retak di dalam diriku. "Metastasis sudah mencapai hati dan tulang. Fungsi ginjal juga mulai menurun." Di sebelahku, Mas Alan terdiam. Tangannya yang kurus menggenggam lenganku. Jari-jarinya terasa seperti rangkaian tulang kecil yang rapuh. Aku bisa mendengar setiap tarikan napasnya yang pendek dan berat. Seperti udara di ruangan ini terlalu pekat untuk paru-parunya yang sudah dirusak penyakit. Berapa lama lagi, Dok?" tanyaku. Suaraku lebih mirip rintihan daripada pertanyaan. Dr. Hendra memandang Mas Alan dulu sebelum menjawab. "Dengan kondisi sekarang, mungkin beberapa minggu. Sebulan jika beruntung." Kursi di bawahku terasa seperti menghilang. Aku terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tapi tanganku masih menggenggam erat tangan Mas Alan, satu-satunya penopang yang tersisa di dunia yang tiba-tiba miring ini. "Tidak," bisikku. "Kami masih punya daftar, masih banyak yang harus kami lakukan." "Din," Mas Alan memanggilku lembut. "Sudah cukup." Matanya yang kuning kecoklatan, kuning karena jaundice yang semakin parah, memandangku dengan ketenangan yang tak seharusnya ada di situasi seperti ini. Seperti dia sudah menerima ini semua sementara aku masih berteriak-teriak menolak kenyataan. Perjalanan pulang dari rumah sakit hari itu sunyi. Aku menyetir perlahan, sesekali mencuri pandang ke arahnya yang tertidur di kursi penumpang, dadanya naik turun tidak teratur. Setiap kali mobil melewati polisi tidur, aku memperlambat kendaraan sampai nyaris berhenti, takut guncangan kecil itu akan menyakitinya. Rumah kami, yang sekarang sudah terdaftar untuk dijual, terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku membantu Mas Alan berbaring di sofa, lalu bergegas menyiapkan obat-obatnya yang jumlahnya sekarang sampai 20 butir per hari. "Din," panggilnya saat aku sedang menata obat di meja.
Aku mau bicara sesuatu. Minum obat dulu, potongku cepat, takut akan apa yang akan dia katakan. Dinda. Suaranya tegas, membuatku terpaku di tempat. Aku mau pulang. Aku berbalik, mencoba memahami maksudnya. Kita sudah di rumah. Bukan itu maksudku. Matanya memandangku dengan intens. Aku mau pulang ke kampung. Ke rumah orang tuaku. Aku mau pergi di sana. Kaki-kakiku terasa seperti ditanam ke lantai. Tapi, pengobatanmu, dokter spesialis semuanya di sini. Aku sudah selesai berobat, Din. Tangannya yang dingin meraih tanganku. Aku hanya ingin menghabiskan sisa waktu di tempat aku dibesarkan. Di bawah pohon mangga yang dulu sering aku panjat. Kamu ingat? Cerita itu pernah aku bilang waktu kita pacaran. Aku ingat. Dia bercerita tentang masa kecilnya di desa. Tentang pohon mangga besar di halaman rumah orang tuanya di mana dia suka membaca buku sambil menunggu buah jatuh. Cerita yang membuatku jatuh cinta padanya. Pada kesederhanaan dan kehangatannya. Tapi perjalanan jauh, kamu kuat? Tanyaku. Air mata mulai menggenang. Dia tersenyum kecil. Senyum yang dulu bisa membuatku meleleh. Sekarang hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Kita bisa sewa mobil ambulans. Aku sudah teliti. Ada yang khusus untuk pasien seperti aku. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa keegoisan dalam permintaannya ini. Tapi yang kutemukan hanya kerinduan mendalam pada sesuatu yang akrab, pada tempat yang berarti baginya. Oke, akhirnya kukatakan sambil menekan tangannya ke pipiku. Tapi ada syaratnya. Apa? Aku ikut. Sampai akhir. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak harus. Aku harus. Potongku tegas. Karena dimanapun kamu pulang, disitulah rumahku. Malam itu, sementara Mas Alan tertidur lelap karena obat penenang, aku duduk di lantai kamar kami yang sudah setengah kosong, mengemas barang-barang dengan hati-hati. Setiap baju, setiap foto, setiap kenangan kecil harus aku putuskan. Apakah akan dibawa, atau disimpan, atau dibuang. Di sudut lemari, kutemukan kotak sepatu tua berisi surat-surat cinta yang kami tukar selama pacaran dulu. Aku membuka satu persatu, membacanya dalam hati sambil menahan isakan. Surat-surat itu berbau waktu dan kenangan. Tulisannya yang rapi sekarang sudah berubah menjadi coretan tak berbentuk karena tremor yang semakin parah. Untuk Dinda yang selalu membuatku gugup. Besok kita ketemuan jam 5 sore ya? Aku janji tidak terlambat lagi seperti kemarin. Aku akan bawa makanan kesukaanmu dan cerita-cerita baru. Alan yang sangat merindukanmu. Tangisku akhirnya meledak. Suara terisak-isak memenuhi kamar kosong itu. Aku memeluk kotak sepatu itu erat-erat. Seperti kalau aku memeluknya cukup kuat, waktu akan berhenti dan segala sesuatu bisa kembali seperti dulu. Di tempat tidur, Mas Alan bergerak-gerak dalam tidurnya. Aku segera menghapus air mata dan berbaring di sampingnya, memeluknya perlahan agar tidak terbangun. Kita akan pergi besok, bisikku di telinganya. Tak tahu apakah dia bisa mendengar. Aku akan membawamu pulang. Dan dalam kegelapan itu, aku berjanji pada diriku sendiri, ini akan menjadi satu-satunya kebohongan terakhir yang akan kuizinkan. Karena meskipun aku bilang akan membawanya pulang, yang sebenarnya ku maksud adalah, aku akan menemani perjalanannya pulang ke tempat yang lebih jauh, ke suatu tempat di mana aku belum bisa menyusul. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit ketika aku sudah sibuk memeriksa daftar barang untuk ke-10 kalinya. 2 koper besar terbuka di lantai kamar. Satu berisi pakaian dan obat-obatan Mas Alan, satunya lagi berisi sedikit barang-barangku. Di meja dapur, tumpukan resep dokter dan surat rujukan rumah sakit berjejak rapi di samping kotak P3K yang aku siapkan khusus untuk perjalanan ini. Kamu yakin tidak mau bawa bantal kesayanganmu? Tanyaku sambil menatap Mas Alan yang duduk lemas di kursi makan,
tangannya gemetar memegang segelas air hangat. Dia menggeleng, senyum kecil muncul di wajahnya yang semakin menirus. "Lebih baik ruang di mobil untuk obat-obatan," jawabnya, suaranya parau seperti kertas amplas. "Ambulans yang kami sewa akan tiba pukul 7 pagi. Menurut perhitungan, perjalanan 8 jam ke Blitar harus kami bagi menjadi 2 hari dengan 1 kali menginap di tengah jalan. Kondisi Mas Alan tidak memungkinkan untuk perjalanan maraton." Aku berlutut di depannya, menatap matanya yang kini dikelilingi lingkaran hitam pekat. "Kalau di tengah jalan kamu merasa tidak kuat, kita bisa berhenti di rumah sakit terdekat. Oke?" Tangannya yang dingin menyentuh pipiku. "Aku akan baik-baik saja. Yang penting kamu tidak lelah menyetir." Pukul 6.45, klakson pendek terdengar di depan rumah. Jantungku berdegup kencang saat melihat ambulans putih besar parkir di halaman. Seorang sopir dan perawat turun, memperkenalkan diri sebelum mulai memindahkan barang-barang kami. "Bisa bantu kami membawa suami saya ke mobil?" pintaku, berusaha menjaga suara tetap stabil meski rasanya ada ribuan kupu-kupu gugup di perutku. Mas Alan tampak begitu kecil dan rapuh saat mereka membantunya berbaring di tandu. Matanya yang kuning kecoklatan menatapku penuh arti saat mereka mengangkatnya. "Jangan lupa kunci rumah," bisiknya. Aku mengangguk, mengepal kunci rumah di sakuku sampai logamnya meninggalkan bekas di telapak tangan. Ini mungkin terakhir kali kami menginjakkan kaki di rumah ini. Rumah tempat kami memulai hidup bersama. Rumah tempat kami seharusnya membesarkan anak-anak. Rumah dengan segala mimpi dan janji yang sekarang tinggal kenangan. Perjalanan pagi itu melelahkan secara emosional. Aku duduk di kursi penumpang, sesekali menoleh ke belakang di mana Mas Alan berbaring di tempat tidur ambulans, terhubung ke monitor jantung dan tabung oksigen. Perawat yang mendampingi sesekali mengecek tekanan darahnya. Wajahnya tetap profesional tapi aku bisa melihat iba di matanya setiap kali hasilnya tidak bagus. "Masih ingat pertama kali kita ke Blitar bersama?" Tiba-tiba Mas Alan bertanya di tengah perjalanan, suaranya lemah tapi jelas. Aku memutar badan untuk menatapnya. "Tentu. Waktu itu kamu membawaku bertemu orang tuamu. Dan aku salah pakaian sampai kedinginan di malam hari." Dia tersenyum, senyum yang membuat matanya berbinar sebentar. "Ibu sampai meminjamkanmu sweaternya yang tebal. Dia langsung suka padamu." Kenangan itu terasa seperti pisau tumpul yang menekan-nekan luka di dadaku. Ibu mertuaku, perempuan kuat yang sekarang harus menerima kenyataan bahwa anak semata wayangnya akan pergi lebih dulu. Siang hari, kami berhenti di sebuah rumah sakit kecil di Madiun untuk istirahat. Kondisi Mas Alan drop setelah 4 jam perjalanan. Dokter jaga menyarankan kami menginap semalam. Tapi Mas Alan bersikeras melanjutkan besok pagi. "Kita sudah dekat," bisiknya padaku saat mereka memasukkan infus baru ke tangannya yang sudah penuh bekas jarum. Aku bisa bertahan. Malam itu, di kamar rumah sakit sederhana, aku duduk di samping tempat tidurnya yang terus bergerak gelisah. Obat pereda nyeri tidak lagi bekerja maksimal, dan aku bisa melihat dari kerutan di dahinya bahwa dia menderita. "Kamu tidak harus menahan sakit," bisikku sambil mengusap keringat di dahinya. "Aku bisa minta dokter menambah dosis morfin." Dia menggeleng pelan. "Aku ingin masih bisa bicara denganmu. Masih bisa melihat wajahmu dengan jelas, selama masih bisa." Aku menunduk, air mataku jatuh ke tangan kami yang bergandengan. "Aku janji akan kuat untuk kita berdua," bisikku, mengulang janji pernikahan kami yang dulu. Dia menekan tanganku lemah. "Aku tahu. Kamu selalu yang terkuat di antara kita." Pukul 3 pagi, saat seluruh rumah sakit terlelap, aku terbangun oleh suara desisannya yang memanggil namaku. "Din, lihat." Aku segera duduk. Panik. "Apa? Kamu kesakitan?" Dia menunjuk ke jendela. "Bulan sangat indah." Aku menoleh ke jendela. Bulan purnama bersinar terang di langit Madiun,
menerangi wajahnya yang kurus dengan cahaya keperakan. Di bawah sinarnya, untuk sesaat, aku bisa melihat bayangan wajahnya yang dulu, wajah pria muda yang meminangku di bawah bulan serupa 5 tahun silam. Indah, bisikku sambil memegang tangannya erat-erat, berusaha menahan setiap detik dalam memori. Dia tersenyum, matanya mulai mengantuk lagi karena obat. Besok kita sampai di rumah. Aku sudah tidak sabar melihat pohon mangga itu lagi, dan ibuku. Aku mengangguk, menahan isakan. Kita akan sampai besok. Aku janji. Dan saat dia tertidur kembali, aku berbisik pada bulan yang menyaksikan kami. Tolong, beri kami 1 hari lagi. 1 hari sempurna terakhir bersama. Di luar jendela, bulan terus bersinar dengan acuh, tidak peduli pada dua-dua kecil yang melayang di kamar rumah sakit malam itu. Pohon mangga tua itu menjulang tinggi di halaman belakang. Dahannya yang kuat membentuk bayangan bergoyang-goyang di atas tanah seperti tangan raksasa yang sedang melambai. Mas Alan terbaring di bawahnya di atas dipan yang kami bawa keluar. Wajahnya yang pucat disinari bintik-bintik cahaya matahari yang menembus dedaunan. Ibunya duduk di sampingnya, sesekali menyeka dahinya yang berkeringat dengan kain basah. Gerakannya penuh kelembutan yang hanya dimiliki seorang ibu yang merawat anaknya yang sakit. Lihat, Alan, bisik Bu Warsi sambil menunjuk ke atas. Buahnya mulai ranum. Persis seperti musim panas saat kau kecil dulu. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memandangi mereka dari kejauhan sambil memegangi teko berisi jamu pahit yang harus diminum Mas Alan setiap 3 jam. Perjalanan kemarin dari Madiun ke Blitar menghabiskan sisa tenaganya. Sejak tiba di rumah orang tuanya pagi tadi, ia lebih banyak tertidur daripada terjaga. Dinda, panggil Bu Warsi saat melihatku. Dia baru saja bertanya padamu. Aku segera mendekat, meletakkan teko di meja kecil kayu di samping dipan. Aku di sini, Mas, bisikku sambil meraih tangannya yang dingin. Matanya terbuka perlahan, pupilnya membesar karena efek obat pereda nyeri. Kamu ingat janjimu? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku mengernyit, mencoba mengingat janji apa yang ia maksud dalam sekian banyak janji yang kami buat belakangan ini. Buku catatan resep masakanku, bisiknya. Kau janji akan menuliskannya semua sebelum. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Dadaku sesak. Aku ingat. Aku sudah mulai mencatatnya. Sebenarnya, sejak seminggu terakhir, aku diam-diam sudah mencatat setiap resep yang sempat ia sebutkan. Sop buntut kesukaannya, rawon dengan bumbu rahasia keluarga, bahkan cara membuat tempe mendoan yang renyah sempurna. Setiap resep adalah bagian dari dirinya yang ingin ia wariskan padaku, dan aku menerimanya dengan hati hancur sekaligus penuh rasa syukur. Bawa kemari, pintanya. Aku mau memeriksanya. Aku bergegas ke dalam rumah, ke kamar kecil di lantai 2 yang sekarang menjadi tempat kami menginap. Buku catatan resep itu tergeletak di samping tempat tidur. Halamannya sudah penuh dengan tulisanku yang rapi dan beberapa coretan tangannya yang semakin tidak berbentuk. Saat aku kembali ke halaman, sebuah pemandangan tak terduga menyambutku. Mas Alan sudah setengah duduk, dibantu oleh bapaknya, dan di depannya terbentang papan kayu tua yang biasa digunakan untuk memotong sayur. Di atasnya, beberapa buah mangga ranum tergeletak dengan pisau di sampingnya. Dulu setiap musim panas, aku selalu memanjat pohon ini untuk memetik buah langsung, katanya sambil menatapku. Hari ini, aku ingin kita makan mangga bersama. Seperti dulu. Bu Warsi memalingkan muka, tapi tidak cukup cepat sebelum aku melihat air mata di matanya. Aku tersenyum, berusaha menahan getaran di suaraku. Aku akan mengupasnya untukmu. Tidak, ia menolak lembut. Aku ingin melakukannya sendiri. 1 kali terakhir. Proses sederhana mengupas mangga menjadi pertunjukan yang menyayat hati. Tangannya yang dulu lincah sekarang gemetar memegang pisau.
Jari-jarinya yang kurus kesulitan menahan buah yang bulat. Tapi dengan kesabaran luar biasa, ia perlahan mengupas kulit mangga itu, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Untuk ibu, ujarnya memberikan potongan pertama pada Bu Warsi. Untuk bapak, potongan kedua pada Pak Warsito yang diam-diam mengusap air mata. Dan potongan terbesar ia berikan padaku. Untuk istriku tercinta. Rasa mangga itu manis di lidah, tapi pahit di kerongkongan. Kami makan dalam keheningan yang nyaman, hanya diiringi suara angin yang bermain-main di antara daun-daun mangga. Enak, bisik Mas Alan setelah selesai. Persis seperti yang kuingat. Matanya mulai sayup, tanda obat pereda nyeri mulai bekerja. Aku dan mertuaku saling pandang. Tanpa kata-kata, kami tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati-hati kami membawanya kembali ke kamar, menyelimutinya, dan duduk bergantian di sampingnya menunggu ia tertidur. Malam itu, setelah Mas Alan terlelap, aku duduk di teras belakang ditemani Pak Warsito. Suara jangkrik dan kodok bersahutan di kegelapan, menciptakan musik alam yang dulu sering Mas Alan ceritakan sebagai pengantar tidur favoritnya. Anakku selalu keras kepala, ujar Pak Warsito tiba-tiba. Matanya menatap ke arah pohon mangga yang sekarang hanya terlihat siluetnya di bawah sinar bulan. Dulu waktu kecil, dia pernah jatuh dari pohon itu. Tulang tangannya patah, tapi dia tidak menangis. Malah minta dibantu memanjat lagi supaya tidak takut ketinggian. Aku tersenyum kecil, membayangkan Mas Alan kecil yang berani. Dia masih seperti itu sampai sekarang. Pak Warsito mengangguk. Lalu menarik napas dalam. Dinda, besok pagi tolong siapkan air hangat dan handuk bersih. Dia minta dimandikan di sumur seperti waktu kecil. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ini adalah ritual yang ia ceritakan padaku. Setiap pagi di masa kecilnya, ia akan dimandikan oleh ibunya di sumur belakang. Air dingin dari dalam tanah menyegarkan untuk memulai hari. Baik, Pak. Jawabku, suaraku pecah. Di kamar, Mas Alan tertidur dengan tenang. Wajahnya yang kurus terlihat damai untuk pertama kalinya sejak kami tiba di Blitar. Aku berbaring di sampingnya dengan hati penuh rasa syukur dan duka yang tak terungkap. Besok akan ada permintaan baru. Lusa, mungkin permintaan lain lagi. Dan aku akan memenuhi semuanya, satu persatu, sampai tidak ada lagi permintaan yang tersisa. Karena inilah satu-satunya cara bagiku untuk mengatakan selamat jalan pada cinta hidupku, dengan memenuhi setiap keinginannya sampai tetes terakhir waktu yang diberikan pada kami. Hari ulang tahunku yang ke-28 dimulai dengan fajar yang terlalu biasa untuk sebuah hari yang seharusnya spesial. Matahari terbit dengan acuh di balik kabut tipis pedesaan Blitar. Sinarnya yang keemasan menyentuh ujung-ujung daun pohon mangga di halaman belakang. Aku bangun lebih awal, tubuhku terasa berat seperti diisi beton. Sementara di sebelahku, Mas Alan masih tertidur dengan napas yang dangkal dan tidak teratur. Wajahnya di pagi hari itu membuat dadaku sesak. Kulitnya yang dulu kecoklatan sekarang pucat kekuningan. Tulang pipinya menonjol tajam, dan bibirnya pecah-pecah meski sudah sering kuolesi lip balm. Tapi di balik semua tanda kehancuran itu, masih ada sisa-sisa ketampanan yang membuatku jatuh cinta 5 tahun silam. Aku meraih ponselku dengan pelan, tak ingin membangunkannya. 5 pesan dari Lina dan beberapa saudara sudah menunggu, berisi ucapan selamat ulang tahun yang penuh emoji dan harapan bahagia. Aku membacanya dengan senyum getir, tidak tahu harus membalas apa. Terima kasih. Tapi suamiku sekarat di sampingku bukanlah respons yang pantas untuk pesan-pesan penuh keceriaan itu. Din. Suara serak Mas Alan memanggil dari tempat tidur. Aku segera menoleh, memaksakan senyum. Pagi, Mas. Kok sudah bangun? Istirahat lagi ya? Dia menggeleng perlahan, matanya berbinar dengan cahaya aneh yang membuatku waspada. Hari ini hari spesial. Bisiknya, tolong ambilkan koper biru di bawah tempat tidur. Dengan bingung,
Aku menuruti permintaannya. Koper kecil itu berat, dan ketika kubuka, napasku tersangkut. Di dalamnya ada bingkai foto kami saat honeymoon di Bali, sebuah album berisi tiket-tiket bioskop dari semua film yang pernah kami tonton bersama, dan di bagian paling atas, sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Buka, pintanya sambil tersenyum kecil. Tanganku gemetar saat mengangkat kotak itu. Di dalamnya, sebuah jam tangan wanita berdesain klasik dengan ukiran kecil di bagian belakang. Untuk Din, waktu kita abadi, Alan. Kamu, kapan? Bulan lalu, saat kamu mengira aku ke kantor, jawabnya pelan. Aku tahu hadiah ini egois. Memberimu jam saat waktuku hampir habis. Tapi... Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kamu ingat bahwa setiap detik itu berharga. Bahkan setelah aku pergi. Air mataku jatuh ke atas jam itu, membuat permukaannya yang mengilap basah. Aku tidak bisa bicara, hanya bisa memegang hadiah itu erat-erat sementara dadaku terasa seperti dihantam palu godam. Din, jangan menangis, bisiknya sambil mengangkat tangannya yang kurus untuk menyeka air mataku. Aku sudah siapkan semuanya. Di bawah album foto ada surat wasiat terbaru, polis asuransi, dan... Aku tidak butuh itu semua. Potongku, suaraku pecah. Aku hanya butuh kamu. Kamu yang sehat, kamu yang bisa memelukku, kamu yang... Tiba-tiba tubuhnya mengeras. Wajahnya berkerut kesakitan. Tangannya mencengkeram perutnya dengan erat, dan napasnya menjadi pendek-pendek seperti ikan yang kehabisan air. Alan, apa yang terjadi? Teriakku panik. Bu Warsi segera masuk ke kamar. Wajahnya pucat tapi penuh ketenangan yang mengerikan. Dia kambuh lagi, katanya sambil meraih botol morfin di meja samping tempat tidur. Tolong bantu aku membolak-balikan badannya. Dengan hati-hati kami membantunya berbaring miring, sementara Bu Warsi dengan terampil menyuntikkan obat penghilang rasa sakit itu. Aku menggenggam tangan Mas Alan erat-erat, merasakan setiap kejang otot yang melanda tubuhnya yang kurus. Tahan, sayang, bisikku sambil menekan keningku ke tangannya yang berkeringat. Tahan sebentar lagi. Butuh 10 menit yang terasa seperti 10 jam sebelum tubuhnya mulai rileks. Matanya tertutup, tapi dadanya masih naik turun dengan cepat. Dia akan tidur beberapa jam, bisik Bu Warsi sambil merapikan selimutnya. Mungkin sebaiknya kita biarkan dia istirahat dulu. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kaki-kakiku seperti tertanam kuat di lantai kamar itu. Mataku tidak bisa lepas dari wajahnya yang sekarang tenang tapi masih berkerut sisa-sisa sakit. Bu, bisikku, suaraku hancur. Aku tidak kuat melihatnya seperti ini. Bu Warsi memelukku erat. Tubuhnya yang kecil tapi kuat menjadi penopang bagiku yang hampir roboh. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Dinda. Dan Alan tahu itu. Itu sebabnya dia memilihmu. Sepanjang siang itu, aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap jam pemberiannya yang sekarang melingkar di pergelangan tanganku. Setiap detik yang berlalu terasa seperti kejam dan berharga sekaligus. Saat matahari mulai tenggelam, Mas Alan akhirnya terbangun. Matanya langsung mencari aku. "Masih ulang tahunmu?" tanyanya lemah. Aku mengangguk, menahan isakan. "Sepanjang hari ini masih milikku." Dia tersenyum, lalu menunjuk ke laci meja samping tempat tidur. "Buka, ada satu hadiah lagi." Dengan tangan gemetar, kuambil amplop coklat dari laci itu. Di dalamnya ada kunci rumah kami di Jakarta yang sempat mau dijualnya. "Sudah kubatalkan penjualannya," bisiknya. "Aku minta bantuan Riani dan teman-teman kantor. Tabunganku cukup untuk biaya pengobatan dan agar kamu punya tempat pulang." Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Tubuhku gemetar hebat sambil memegang kunci itu erat-erat. "Tapi kamu bilang..." "Aku tahu apa yang kubilang," potongnya lembut.
Tapi setelah memikirkannya lagi, aku ingin ada bagian diriku yang tetap tinggal bersamamu. Rumah itu penuh kenangan kita. Jual saja kalau kamu siap move on. Malam itu, di bawah cahaya lilin kecil yang kutancapkan di atas kue sederhana bikinan Bu Warsi, Mas Alan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara parau dan fals. Suaranya pecah di tengah lagu, tapi senyumnya tetap ada. Senyum terindah yang pernah kulihat. Tiup lilinnya, bisiknya, dan buat harapan. Aku menatapnya lama, mencoba mengabadikan setiap detail wajahnya dalam ingatanku. Lalu aku meniup lilin itu dengan pelan, dan dalam hati, aku hanya berharap satu hal. Beri kami waktu sedikit lagi. Tapi seperti semua harapan ulang tahun yang pernah kubuat, yang satu ini juga tidak akan pernah terkabul. Suara burung pipit di pagi buta itu terdengar begitu nyaring. Seakan-akan alam sedang berusaha mencuri perhatianku dari pemandangan di depan mata. Mas Alan terbaring di tempat tidur dengan posisi setengah duduk, dibantu oleh tumpukan bantal di punggungnya. Matanya yang dulu begitu hidup sekarang redup, seperti lilin yang hampir habis sumbunya, tapi masih berusaha menyala untuk terakhir kalinya. Udara di kamar terasa berat, berbau obat-obatan dan minyak kayu putih yang Bu Warsi oleskan di dada dan pelipisnya. Aku duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangannya yang semakin dingin, jari-jariku menelusuri setiap ruas tulangnya yang menonjol. Jam pemberiannya masih melingkar di pergelanganku, jarum detiknya bergerak tanpa henti, terus maju sementara waktu kami semakin menipis. "Din," panggilnya tiba-tiba. Suaranya lebih jelas dari beberapa hari terakhir. Aku segera mencondongkan badan. "Aku di sini, Mas." Dia mengangkat tangannya dengan gemetar, menyentuh pipiku. "Aku ingin lihat matahari terbit. Bawa aku ke teras." Aku dan Bu Warsi saling pandang. Kami tahu apa arti permintaan ini. Pasien sering merasakan saat-saat terakhir mereka, seperti burung migran yang tahu kapan harus pergi. Dengan hati-hati, kami membantunya bangkit, menyangga tubuhnya yang ringkih di antara kami berdua. Di teras depan, angin pagi menyapu lembut wajah kami. Mas Alan duduk di kursi malas yang sudah kami lapisi selimut tebal. Matanya terpaku ke arah ufuk timur di mana langit mulai berubah dari hitam menjadi biru kelabu. "Indah," bisiknya, matanya berbinar sebentar. Aku berlutut di sampingnya, tidak bisa berkata-kata. Setiap tarikan napasnya sekarang seperti perjuangan, setiap hembusan seperti anugerah. "Din," tangannya yang dingin meraih tanganku. "Aku mau minta maaf." "Untuk apa?" bisikku. Suaraku pecah. "Untuk semua kebohonganku. Untuk menjauh. Untuk meninggalkanmu." Air mataku jatuh ke pangkuannya, membasahi selimut wol yang menyelimuti kakinya yang kurus. Aku yang harus minta maaf. Karena tidak segera menyadari. Karena sempat tidak percaya padamu. Dia menggeleng pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. Sebuah usaha yang jelas menyakitkannya. "Kamu, yang terbaik yang pernah terjadi padaku." Matahari mulai menampakkan sinar pertamanya, menyentuh wajahnya dengan cahaya keemasan. Di bawah sinarnya, untuk sesaat, aku melihat bayangan pria muda yang dulu ku kenal. Matanya yang berbinar, senyumnya yang hangat, keberaniannya yang tak kenal takut. Bu Warsi yang berdiri di belakang kami tiba-tiba terisak. Aku menoleh dan melihat air mata mengalir di wajahnya, tapi dia segera pergi ke dalam rumah, memberi kami waktu berdua saja. "Masih ingat lagu favorit kita?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk, tidak percaya dia masih mengingatnya. Dengan suara gemetar, aku mulai menyanyikan potongan lagu itu, lagu yang selalu kami nyanyikan bersama saat berkendara jauh. Dia menyusupkan suaranya yang lemah, menyatu dengan suaraku yang pecah. Di tengah lagu, tangannya tiba-tiba mengencang menggenggam tanganku. "Din, aku di sini, Mas. Aku tidak kemana-mana." Matanya mencari wajahku, penuh ketakutan yang membuat hatiku hancur. "Aku
takut. Aku merangkulnya pelan, menempatkan kepalaku di dekat dadanya yang naik turun tidak teratur. Aku tahu, sayang. Tapi tidak apa-apa. Kamu bisa pergi. Aku akan baik-baik saja. Bohong terbesar dalam hidupku. Dia menghela napas panjang, lalu tiba-tiba tubuhnya sedikit lebih rileks. Terima kasih untuk semuanya. Matahari sekarang sepenuhnya terbit, menyinari wajahnya yang tenang. Aku terus bernyanyi lagu kami, sambil memeluknya erat. Napasnya semakin lambat, semakin dangkal, sampai akhirnya dia menghela napas terakhir di pelukanku, tepat saat matahari pagi menyinari sepenuhnya wajah kami berdua. Di kejauhan, burung-burung berkicau riang, tidak peduli bahwa duniamu baru saja berhenti berputar. Dan aku tetap duduk di sana, memeluknya lama setelah jiwanya pergi, berusaha mengabadikan rasa hangat terakhir dari tubuhnya sebelum kematian mengambilnya sepenuhnya. Di pergelangan tanganku, jam pemberiannya terus berdetak, terus maju, mengingatkanku bahwa hidup harus berjalan, bahkan ketika hatimu terkubur bersama seseorang yang pergi. Tangisan yang kubendung akhirnya pecah. Suamiku sudah pergi tapi mungkin ia masih bisa mendengarku. Tangisanku seolah berkata bahwa aku sangat terpukul atas kepergiannya. Agar ia tahu, kalau ditinggalkannya adalah antara hidup dan mati bagiku. 3 bulan kemudian, rumah kami di Jakarta terasa begitu sunyi tanpa kehadirannya. Aku duduk di teras belakang, memandangi pohon mangga kecil yang baru saja kutanam, bibit dari pohon di rumah orang tuanya di Blitar. Di tanganku ada buku catatan resepnya yang sudah hampir penuh, dan di meja depan ada tiket pesawat ke Bali untuk minggu depan. Perjalanan yang kami janjikan akan kami lakukan bersama. Aku menyentuh kalung yang sekarang selalu kukenakan, sebuah medali kecil berisi sedikit abunya. Aku pergi ke Bali untuk kita, Mas, bisikku ke angin yang berhembus lembut. Dan seperti selalu, aku bisa mendengar jawabannya dalam hatiku. Jangan lupa pakai tabir surya, Din.